SD Rantau Panjang. Di situ kami temukan ada beberapa hal yang menyedihkan kami, seperti listrik sudah ada, internet belum tersentuh, sehingga kami sulit untuk komunikasinya atau meminta bantuan untuk komputer tik. Karena syarat untuk tik dia harus ada sinyalnya, harus ada sinyal internet. Kalau menyangkut dengan listrik sudah ada. Di sini juga hadir Bapak Kepala Dinas Kabupaten Aceh Timur, Bapak Saiful Basri, dan didampingi oleh MPA Yadin dan Bapak Alauddin, dan ditemani oleh Bapak Kabid Dikdas Saudara Agus Salim, dan didampingi oleh Kasih juga, Kasih PDK SD dan SMP, dan tak lupa dengan Kasih Sapras, dan didukung oleh saudara kita Husni dari KFPI Aceh Timur Pere. Dan tak lupa juga di sini juga ikut nimbrung dari PP Odi Aceh Timur, saudara Anwar SE Pere. Inilah kita lewati di jalur SMP 3 Rantau Panjang. Kita telusuri sungai dari Simpang Jernih menuju Rantau Panjang, juga sebaliknya dari Rantau Panjang ke Simpang Jernih arus sungai. Kalau ini kita turun, kalau waktu tadi kita arung sungai. Kita minta tanggapan dari Pak Kabid RT. Untuk sementara kita mohon juga informasi dari Bapak Kabid setelah meninjau sekolah SD itu, bagaimana tanggapan dan kesan Bapak setelah melihat SD yang Bapak kunjung? Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan para guru di SD dan Rantau Panjang Aceh. Dan saya melihat kondisi yang ada di tempat tersebut harus kita tambah rumah dinas supaya guru bisa dapat layak di sini. Kemudian perlu kita tambah sinyal internet melalui pendirian tower USB di Rantau Panjang. Menyangkut ke depan Pak, apa aja langkah Bapak untuk menuju Rantau Panjang itu lebih maju lagi Pak? Apa langkah-langkah strategi Bapak untuk ke depan? Kita akan melakukan melalui ini akan kita bersama-sama Kepala Dinas dan MPA akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar adanya fasilitas tersebut agar semoga para guru dapat betah di sini dan mencerdaskan anak bangsa sebagainya. Terima kasih Pak Kabid Dikdas. Saya juga ingin mengkonfirmasi merangkap sebagai ketua KMPI, merangkap Bapak Husni, juga merangkap sebagai Korwil wilayah ini. Setelah Bapak meninjau dari Simpang Jernih menuju ke Rantau Panjang, setelah melihat kondisi dan kondisinya Pak, bagaimana dengan Bapak? Sebelum kami tiba di daerah Rantau Panjang Simpang Jernih, kami tidak pernah terpikir bahwa jalan yang kita telusuri itu bukan jalan rupanya. Kita harus melintas jalur laut yang kita melihat bahwa di sini nggak ada mobil, nggak ada L300, nggak
dari para senior MPA, dari para korwil, dan juga seluruh perangkat yang terkait dengan pendidikan. Mudah-mudahan suatu saat nanti anak-anak yang hari ini masih SD, SMP, dan SMK yang ada di daerah terisolir Simpang Jernih ini bisa menjadi pemuda-pemuda milenial yang hebat, yang nantinya bisa keluar, bisa mengakar ke ibu kota Kabupaten Aceh Timur khususnya, bahkan ke seluruh Indonesia. Mungkin itu harapan kami sebagai perwakilan pemuda. Terima kasih Saudara Ketua TMI, Saudara Husni. Dan saya pun ingin berbincang sama Bapak MPA, Saudara tak asing lagi kanda kita itu, Bang Yadin. Setelah melihat tentang dari Simpang Jernih menuju ke Rantau Panjang, kesan atau pandangan Bapak ke depan, apa yang bisa Bapak kedepankan, wacana ke depan, Pak? Ya, terima kasih. Kami dari Majelis Pendidikan itu akan selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pak. Jadi kolaborasi kami antara orang tua dengan tim teknis di pendidikan ini akan selalu berjalan bareng, Pak. Artinya ada Pak Dikda, ada Pak Korwil, ada Pak Kadis. Kami dari majelis ini akan selalu mendukung, kita akan selalu membimbing kawan-kawan yang mungkin ada perlu saran, pendapat. Hari ini juga kami datang dan kami hadir justru
alhamdulillah mereka bekerja di daerah Rantau Panjang Simpang Jernih ini sungguh luar biasa. Mereka bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh pengorbanan. Masih banyak yang harus kita perhatikan untuk mereka, terutama ganjaran pelayanan kepada mereka, mengurus hak mereka, menjaga harkat martabat mereka. Masih sangat kurang sarana dan prasarana, terutama rumah-rumah dinas guru, dan juga belum bisa diakses internet di wilayah ini. Alhamdulillah, atas dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Bapak Bupati dan jajarannya, di tahun ini juga di daerah Simpang Jernih ini, khususnya di daerah Rantau Panjang Simpang Jernih, kami akan bangunkan sebuah alat isi di mana para guru-guru di sini nanti sudah bisa mengakses internet, sehingga pembelajaran IT dapat dilaksanakan di daerah pedalaman Aceh Timur ini. Sekaligus juga kami akan mengusulkan pengadaan rumah dinas guru. Terima kasih kami yang luar biasa kepada guru kami yang luar biasa. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka. Saya melihat tadi di waktu pembicaraan Bapak dengan tanggapan juga terhadap guru-guru. Saya melihat ada tetesan air mata Bapak mengenang di bentuk mata Bapak. Apa yang mengingat Bapak sehingga mengeluarkan air mata itu? Saya merasakan selama ini pengorbanan mereka yang sangat luar biasa. Rasanya kita belum mampu menghargai yang setimpal dengan pengorbanan mereka. Masih banyak yang harus saya berikan kepada mereka melalui pemerintah daerah, perhatian dan kasih sayang. Saya melihat, saya satu hari perjalanan seperti ini, begitu banyak hal yang harus kami korbankan. Konon mereka yang bertahun-tahun meninggalkan suami di daerah sana, keluarganya untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di sini. Itu mungkin yang membuat saya begitu terharu dengan pengorbanan mereka. Saya juga melihat anak-anak di sini yang luar biasa. Di pedalaman seperti ini, mereka ingin belajar yang kuat dari guru-gurunya, dan saya melihat karakter anak di sini sangat baik-baik, luar biasa. Simpang Jernih luar biasa. Terima kasih Bapak Klanyas dari Kabupaten Aceh Timur, Bapak Saiful Basri sudah memberikan kepada dua kalimat langkah-langkah untuk ke depan atau wacana beliau untuk ke depan. Bagaimana Simpang Jernih lebih baik lagi dan Rantau Panjang pun lebih memuaskan lagi. Inilah ada beberapa pendapat tadi dari MPA juga tadi sudah memberikan langkah ke depan sehingga Simpang Jernih dan Rantau Panjang bisa maju ke depan, dan Rantau